Oke, nggih. Nih dok, tentang fakta atau mitos jahe bisa meningkatkan Mm-mm. libido itu bagaimana dok penjelasannya? Jadi begini, apa namanya? Kan ini berbicara tentang jahe, apakah bisa meningkatkan libido, begitu Hmm. ya? Nggih. Karena jahe ini kan bentuknya masih tanaman, bukan zat aktif, begitu. Jadi kita harus cari dulu kandungan aktifnya jika diduga memang beberapa orang merasakan ada khasiat seperti itu, begitu ya. Iya. Tetapi begini, yang banyak beredar sebenarnya terbaru malah justru jahe merah Jahe. yang dihubungkan dengan peningkatan libido, Mhm. bukan jahe yang biasa. Mhm. Nah, antara jahe dengan jahe merah ini sebenarnya kalau dilihat dari spesiesnya tentu berbeda. Bahkan familinya juga kalau nggak salah berbeda. Artinya nggak benar-benar yang sama-sama jahe dia, sedikit berbeda walaupun umbi-umbian. Nah, si jahe merah ini lebih kecil, rasanya mungkin lebih menyengat, pahit, begitu ya kalau dicobakan begitu. Jadi bukan yang benar-benar buat bumbu dia, jahe merah. Sementara jahe kan biasa dipakai buat campuran bahan makanan ya. Iya. Nah, itu dulu bedanya. Tapi sebenarnya dua-duanya memiliki beberapa kandungan yang sebenarnya bagus buat kesehatan dan sudah terbukti. Karena apa? Di dalamnya ada kandungan seperti flavonoid namanya. Flavonoid itu juga memiliki efek untuk misalnya membantu kesehatan pro antioksidan begitu ya. Jadi dia membantu untuk mengeliminasi hal yang mengakibatkan stres oksidatif atau ada radikal bebas di dalam tubuh. Karena itu yang bikin sakit, bikin sel-sel rusak, badan jadi atau kesehatan jadi lebih buruk atau cepat menua begitu. Nah, tetapi begini, hampir semua kita lihat bahwa ketika kita menyebutkan jahe atau jahe merah memiliki efek untuk meningkatkan libido begitu. Jadi sesungguhnya karena saya dokter ya, kita harus mencari tahu dulu apakah ini bisa benar-benar bermakna pada manusia secara umum atau tidak, atau hanya cuma rasanya saja yang kita sebut kemudian dengan efek placebo. Artinya sebenarnya orangnya nggak membutuhkan obat, terapi, tetapi ketika ada merasakan rasa hangat, kemudian dorongan seksualnya terasa atau badannya terasa lebih segar, akhirnya dorongan seksualnya meningkat, begitu ya. Mungkin seperti itu. Karena apa? Prinsipnya sebenarnya begini, kalau ternyata kita mengkonsumsi bahan-bahan yang berasal dari tanaman, baik itu daun-daunan, umbi-umbian, atau kita bilang herbal, itu prosesnya panjang untuk bisa kemudian efeknya disebut bermakna. Jadi misalnya nih, jahe merah ada kandungan flavonoidnya, diperiksa dulu kandungan flavonoidnya berapa kadarnya, kemudian dicobakan dulu ke hewan coba untuk namanya penelitian fase 1, ketika sudah bermakna baru ke fase 2 pada manusia, uji klinis namanya, dalam jumlah kecil, baru fase ketiga lebih besar lagi, baru nanti bermakna, itu disebut bermanfaat. Tetapi ketika bermanfaat pun akhirnya bukan jahe nanti yang disebutkan, tapi kandungannya itu, flavonoidnya itu apa namanya nanti diberikan nama. Itulah yang akan digunakan baru bisa disimpulkan seperti itu. Tetapi memang secara turun-temurun jahe dan jahe merah lagi tren nih sekarang. Itu disebutkan memang memiliki efek untuk menstimulasi dorongan seksual namanya, atau yang disebut memiliki efek afrodisiak. Nah, itu hal yang serupa mungkin banyak kita sebutkan pada beberapa bahan lain, misalnya pasak bumi, begitu ya. Nah, itu juga terus ada namanya purwacang, begitu. Itu juga katanya beberapa penelitian sudah pada tahap 1 ya, masih pada mencit, pada uji binatang, itu diduga memang bisa memperlancar aliran darah, itu bagus buat fungsi ereksi dan fungsi seksual, ya. Kemudian juga meningkatkan hormon testosteron. Nah, itu berarti juga bagus buat meningkatkan dorongan seksual. Tetapi Mbak Ana, itu masih sifatnya pada penelitian binatang nih. Nah, kita lihat banyak jurnal-jurnal penelitian pada penelitian binatang. Jadi benar-benar kemudian ini harus dilanjutkan sampai pada manusia, dicobakan. Nah, nanti sampai ketika dia sudah bermakna dijadikan bahan obat, kapsul, begitu, mungkin tablet, begitu. Dan itu sebenarnya bagus dan itu akan menjadi khasanah obat yang berasal dari Indonesia. Asal, nah itu dia, prosedur penelitiannya itu panjang itu, dan itu terbukti benar. Karena apa? Kalau herbal, seringkali begini,
antara satu umbian, ya misalnya jahe merah dapat dari ditanam di Bali dengan yang ditanam di Jawa atau mungkin ada di mana. Kalau seperti ginseng Korea begitu ya, ditanam di Bali efeknya berbeda karena itu sangat ditentukan oleh khasiatnya itu, oleh di mana ditanam, kandungan mineralnya yang akan menentukan kemudian kandungan bahan aktifnya berapa persen kemurniannya. Jadi sama misalnya kalau kita lihat mangganya harum manis, tapi ditanam di rumah, ada yang ditanam di kebun, ada yang ditanam di Singaraja, di di Tabanan gitu misalnya, ternyata rasanya bisa berbeda. Nah, itu artinya kandungannya juga belum tentu sama. Itu yang menjadi masalah sebenarnya pada bahan-bahan herbal. Kandungan aktifnya ternyata bisa berbeda pada satu onggok gitu, misal 3 siung umbi gitu misalnya. Dengan 3 siung umbi yang lain bisa berbeda-beda itu. Makanya ada yang bilang, oh itu ginseng dari Korea tuh yang bagus. Oh itu misalnya Tribulus terrestris dari Bulgaria itu yang bagus. Nah ini berarti tergantung di mana disemaikan dan ditumbuhkan. Karena itu kemudian menentukan bahan aktifnya. Pada beberapa jenis-jenis bahan tertentu, misalnya tadi saya sudah nyebutkan, misalnya Tribulus ya, itu kan juga tanaman ya, Tribulus terrestris. Itu kandungannya akhirnya udah ketahuan protodiosin. Nah, protodiosin ini dijadikan kemudian bahan obat. Pada saat itu, bahan obat yang berasal dari tanaman itu disebut dengan fitofarmaka. Jadi sudah selangkah lebih maju lagi. Jadi farmaka itu obat, fito itu tumbuhan. Berarti bahan tumbuhan yang bisa jadi obat. Nah, selangkah lagi menuju obat medis itu. Begitu. Jadi itu proses seperti itu. Sementara kalau kemudian akhirnya kan begini, apakah kemudian jahe bisa meningkatkan dorongan seksual? Itu sangat kemudian menjadi individual efeknya. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya itu maksudnya bisa jadi seseorang ini masih sehat-sehat saja, ya, kemudian meminum sesuatu yang membangkitkan sugesti untuk dia terdorong dorongan seksualnya. Nah, ketika berhasil itu disebut dengan efek placebo. Sementara begitu sampai memang benar-benar terbukti kandungan ini, jahe ini benar-benar dia ditemukan kandungan aktifnya dan bisa dijadikan semacam obat paten atau yang konsisten dia memunculkan dorongan seksual. Nah, kadang-kadang ada juga yang begini, ketika jahe merah ini populer. Jahe mungkin populer, kemudian dikembangkan dalam bentuk ada yang jual kapsul. Kapsulnya ini bagus banget untuk meningkatkan dorongan seksual. Nah, saya temukan tuh beberapa herbal yang kemudian dibikin kapsul, dijanjikan bisa membantu fungsi seksual, itu diminum 30 menit sebelum berhubungan. Ternyata itu karakternya mirip sekali dengan kandungan obat yang namanya sildenafil atau tadalafil yang sudah obat beredar itu. Ya, nah ketika kita periksa kapsulnya, ternyata benar isinya ada tadalafilnya. Artinya itu oplosan abal-abal, dibilang aja herbal, kandungannya adalah apa herbal apa, jahe atau apa, ya dijadiin kapsul supaya cepat reaksinya katanya, supaya nggak capek bikin lagi. Padahal udah dicampur obat. Nah itu kan orang yang tipu-tipu sebenarnya. Ada juga yang beredar seperti itu. Disebutkan herbal padahal nggak herbal. Nah, tapi ada juga herbal yang mungkin bermanfaat. Nah ini yang perlu dilakukan pemeriksaan, riset ulang terus-menerus. Dan saya rasa Indonesia punya banyak jenis-jenis umbi-umbian dan tanaman-tanaman yang ternyata jika diteliti nanti mungkin punya cukup manfaat besar di bidang seksualitas, termasuk untuk membangkitkan dorongan seksual, termasuk membantu fungsi reproduksi. Tetapi balik lagi, itu harus dengan penelitian yang benar-benar terstruktur. Karena kalau ternyata hasilnya bagus, kita yang dokter juga pasti akan merekomendasikan. Sementara ini saya pribadi, karena ikut berbagai kegiatan ilmiah nasional dan lain-lain, belum benar-benar memunculkan itu sebagai jahe dan jahe merah sebagai yang bisa dianggap sebagai paten dia bahwa ini benar bisa meningkatkan dorongan seksual. Artinya kalaupun ada pernyataan seperti itu, mari kita lakukan penelitian yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi begitu. Untuk tips. Tapi kalau misalnya sudah menikmati rasanya dan itu benar-benar herbal ya, artinya bukan campuran obat di kapsul, silakan aja dikonsumsi karena kandungan aktifnya, kandungan yang ada di dalamnya itu ada namanya flavonoid, ada antibakteri, ada setahu saya ada anti inflamasi, anti radang.
Itu bagus banget itu untuk bisa membawa tubuh menjadi lebih sehat.